Dalam kehidupan itu kita sering mendengar orang baik malah dimanfaatkan, orang baik malah tersakiti dan sebagainya. Kan sebenarnya juga aneh. Kenapa mereka yang suka menolong, mengalah, memaafkan, dan tidak berusaha menyakiti orang lain itu justru menjadi tempat tempat kesialan. Kenapa gitu? Jadi orang baik itu justru menjadi target paling mudah. Bukan karena kebaikannya salah, tetapi kadang orang menganggap kebaikan itu adalah sebuah kelemahan. Ada orang itu berkata, lek ngepiki wong dikira takut, kan gitu loh. Padahal kita baik itu bukan karena takut. Wes tak apikane lah mergo takut, kan ya tidak. Nah, bukan kebaikannya yang salah, tapi karena kebaikan yang tanpa batas itu loh yang menjadi kelemahan. Baik boleh, tapi harus ada batas. Harus ada batas. Kalau kita tidak ada batas, tidak ada ketegasan, maka kebaikan itu akan memakan diri kita sendiri. Dalam teori psikologi sosial itu ada konsep yang disebut agreeableness, yaitu salah satu dimensi kepribadian dalam teori Big Five personality. Orang dengan agreeableness tertinggi itu cenderung ramah, kooperatif, empatik, terbuka. Iya, mudah percaya, terus menghindari konflik. Jadi sifat ini menunjukkan bahwa sangat berkaitan dengan hubungan emosional yang hangat dan harmonis. Tapi dari sisi lain, orang yang terlalu tinggi agreeableness sering kesulitan untuk berkata tidak. Jadi ya wis apapun ya iya, Pak ini gini ini ya. Rasa tidak enak. Iya, ndak enakan gitu loh. Cenderung mengalah dan lebih mementingkan kenyamanan orang lain dibanding dirinya sendiri. Artinya ya sifat baik ini memang mulia, tapi bila tidak dibarengi dengan ketegasan, ia bisa menjadi celah bagi orang lain yang oportunis itu tadi. Jadi ya hanya dimanfaatkan saja. Bayangkan bisa misalnya di satu tempat kerja gitu ya. Ada orang yang selalu membantu. Ketika rekannya kesulitan, dia membantu. Saat ada tugas mendadak, dia ya bersedia. Terus kalau ada tambahan, wes dia pokoknya ringan tangan. Iya, selalu membantu. Pokoknya ready terus. Ya awalnya ya dipuji, wah kamu orang yang baik, kamu orang yang sigap. Tapi lama-lama ini bisa membunuh. Artinya membunuh itu bisa merugikan gitu. Untuk dirinya sendiri. Untuk dirinya sendiri. Karena lama-lama orang akan selalu menyuruh-nyuruh dia. Dan kalau dia sampai menolak, orang mesti akan berpikir, loh, kamu kok berubah? Jadi dari kebaikan orang tersebut dimanfaatkan. Iya. Akhirnya. Ini adalah pola klasik. Ketika kebaikan itu terlalu sering diberikan gratis, sebagian orang itu malah tidak menganggapnya sebagai kebaikan, tapi kewajiban. Ya sudah, kewajibanmu baik pada saya, kan mungkin begitu. Mungkin begitu. Dalam ekonomi perilaku, manusia itu cenderung cepat beradaptasi terhadap hal-hal yang baik.
Ini disebut hedonic adaptation. Sesuatu yang dulu dianggap spesial lama-lama itu terasa biasa. Nggih. Termasuk perlakuan seseorang. Kalau orang itu apa ya? Kalau awalnya diperlakukan baik, dia mungkin simpati, dia mungkin terharu, tapi lama-lama dibaiki, ya menjadi hal yang biasa. Menjadi hal biasa. Jadi bukan karena semua orang itu menjadi jahat itu tidak, tapi memang otak manusia kerjanya seperti itu. Sama seperti terbiasa. Sama ketika orang bekerja keras, awalnya mungkin ya nggak enak, sakit semua, tapi lama-lama ya terbiasa. Nggih. Terus apa lagi? Mencium bau. Awalnya kita mencium parfum itu baunya enak, tapi 5 menit kita mencium itu terus ya bau itu hilang, itu loh Mas. Nggih. Kenapa orang baik itu seringkali diam ketika dimanfaatkan? Dia tahu bahwa dia itu sedang dimanfaatkan, itu tahu, tapi karena nggak enak itu tadi ya salah satunya. Takut dianggap jahat. Aku kok lek berubah sananu dianggap jahat. Nggih. Terus mungkin ya karena ingin diterima dalam komunitasnya, akhirnya mengalah orang tersebut. Wis pokoknya iso masuk dalam circle itu wis nggak apa-apa mengalah sedikit. Terus ya dia juga punya perasaan semoga kebaikannya kelak terbalas. Itu ya manusiawi ya, karena ketika orang berbuat baik itu ya mungkin dari sisi ya mungkin ada orang yang ganti baik kepada dia, harapannya kan nggih, timbal balik. Iya, imbal balik. Ya walaupun ya belum tentu ya, yang pasti ya banyak yang mengecewakan. Ternyata semua orang justru banyak yang memanfaatkan dia itu. Jadi ya bukan kita bicara bahwa berbuat baik itu buruk. Wah berarti kita nggak usah berbuat baik. Tidak begitu. Kita tetap melakukan kebaikan-kebaikan, kita tetap berbagi kebaikan selama dalam batas wajar, normal gitu. Iya, ada ketegasan. Jadi kita harus tegas kapan kita harus berbuat, kapan kita harus berhenti. Jadi kalau kita tidak ada ketegasan, maka ya kebaikan itu akan menjadi bumerang diri kita yang sulit kita untuk lepas dari bumerang itu.